pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aisyah Nur Anissa dari PT Hafindo Pakan Optima. Apakah beliau hadir di sini? Ada, Pak. Baik, terima kasih Ibu Aisyah telah bertanya di sesi diskusi webinar Finansa. Monggo Ibu bisa langsung pertanyaannya disampaikan ke Ibu Arti. Selamat siang, Bu Arti. Selamat siang, Mbak. Saya mau menanyakan tentang metode pengecekan Ibu Aisyah ada feedback-nya ya? pada pakan. Baik itu yang self-mix ataupun yang di industri. Lalu, seberapa pentingkah homogenitas itu untuk dicek? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Aisyah. Begini Mbak Aisyah, homogenitas itu wajib kalau di feed mill ya. Wajib hukumnya untuk di feed mill. Itu Mbak siapa? Teman baik saya itu, adik saya itu di belakang, Mbak Hasna. Ya, jadi kalau homogenitas itu baik di self mix kalau bisa melakukan itu akan sangat baik. Jadi kita bisa tahu pakan kita itu homogen atau tidak. Nah, kalau untuk di feed mill kita bisa lakukan dua hal. Sebenarnya di self mix juga bisa. Cuma saya khawatir kalau di self mix masih pakai mixer yang vertikal itu akan sulit dilakukan. Jadi kalau untuk feed mill itu biasanya kita pakai trace mineral. Apa namanya itu yang hitam-hitam itu Mbak Hasna pasti tahu tuh. Itu untuk menggunakan untuk blue apa tuh? Blue ya gitu deh. Ada namanya khusus trace mineral untuk homogenitas. Ya, untuk ditaruh di mixer, dicampur di pakan, nanti dicek dengan apa? Dengan titik-titik yang ada jadi hasilnya berapa persen homogenitasnya. Tapi yang sederhana kita bisa lakukan dengan garam, Mbak. Analisa garam NaCl dengan mengambil titik-titik misalnya 12 titik di mixer 12 titik yang berbeda kita analisa kadar garamnya itu yang paling lebih sederhana daripada yang trace mineral tadi. Tapi kalau misalnya sekali berhafindo mah harusnya pakai trace mineral ya, apalagi pakan yang dihasilkan kan pakan-pakan sensitif gitu. Jadi sebaiknya pakai trace mineral. Kalau self mixing bisa pakai garam. Garamnya dianalisa, nanti kita analisa statistik seberapa jauh koefisien variansnya. Nah, kalau feed mill itu biasanya mixer yang biasa, yang horizontal ya, itu CV-nya itu jangan lebih dari 10%. Kalau di self mix yang pakai vertikal itu bisa 15% variansnya. Begitu Mbak Aisyah. Ada yang kurang jelas? Itu termasuk penting banget ya di industri pakan. Sangat penting. Jadi kalau bisa sebulan sekali. Di feed mill sebaiknya sebulan sekali. Itu pengalaman saya kerja di feed mill ya Mbak ya. Kita lakukan selama sebulan sekali. Ataupun kalau memang hasilnya baik, kita bisa lakukan 3 bulan sekali. Pernah dianalisa nggak, Mbak? Belum. Pernah melakukan analisa homogenitas nggak, Mbak? Kalau analisa garamnya sih sudah, tapi kalau menghitung homogenitasnya belum. Oh, analisa garam sudah, tapi lah itu aja nanti bisa diambil beberapa sampling dari satu mixer, satu jenis pakan, kadar garam. Nanti saya kasih hitungannya ada, cara menghitungnya. Gimana, nanti Bu? saya kirim kalau memang Mbak Aisyah membutuhkan. Cara hitungannya ada. Cara hitungannya ada, Mbak. Itu kalkulasi. Ya. Pakai apa? Statistik ya? Pakai statistik. Nanti saya kalau Mbak ini saya bisa kirim ke Mbak Aisyah atau Mbak Hasnah. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Cara menghitung NaCl. Iya. Apakah masih ada tanggapan dari
Ibu Aisyah? Sudah cukup, Pak. Jawabannya Bu Erti sangat jelas. Baik, terima kasih. Atau dari teman-teman yang lain? Gimana, Pak? Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Dari peserta sekalian, apakah ada tanggapan maupun hal yang ingin didiskusikan terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Aisyah tersebut? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih Ibu Aisyah telah terkoneksi dengan Finansa dan menanyakan beberapa hal terkait dengan webinar kali ini. Mungkin setelah ini bisa diskusi dengan Ibu Arti, nomornya pun sudah di-share ya Bu ya? Iya, sudah Pak. Setelah ini ya bisa terkoneksi dengan Bu Arti nanti setelah webinar kali ini. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi Ibu Arti. Terima kasih ya Ibu Aisyah. Iya Pak. Oke, baik. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Enik. Ibu Enik Reza Perkasa. Apakah beliau hadir di sini? Halo. Selamat siang, Bu, Pak. Oke, selamat siang Ibu Enik. Monggo Bu, silakan Bu. Saya mau bertanya tentang gini. Kan di farm saya masih ada kanibalisme. Apakah ada penentuan untuk ada kaitannya antara energi pakan dengan suhu di lingkungan atau di kandang? Yang kedua, berkaitan dengan pakan fermentasi, menurut Bu Arti, gimana tanggapannya kalau misalnya ada pemakaian pakan dengan difermentasi dulu? Ya, sementara gitu aja. Terima kasih, Bu. Selamat siang Mbak Eni. Akhirnya ketemu juga ya kita ya, walaupun lewat Zoom. Ya Bu. Sering ke Jawa Timur mau ketemu Mbak Eni, nggak pernah bisa ketemu. Ya, sibuk ya Mbak? Kalau kesini lagi boleh. Oke. Mbak Eni, saya jawab ya semampu saya. Kanibalisme itu banyak hubungannya dengan kadar garam. Kalau menurut saya. Kalau metabolis energi kurang pun, jika metabolis energinya kurang dari yang dibutuhkan, maka dia juga bisa matok-matok ayam. Tapi yang lebih ini ke kadar garam. Atau kekurangan mineral tertentu dia juga bisa menyebabkan kanibal. Suhu udara juga bisa karena dia kena heat stress. Dia butuh apa? Butuh asupan, sebenarnya butuh asupan dari nutrisinya lebih banyak. Karena dia makannya sedikit. Jadi kalau suhunya lagi tinggi Mbak Enik, lebih baik kita kasih dia pakan yang padat gizi. Intinya spesifikasinya tidak standar, tapi lebih tinggi daripada, karena dilihat dari feed intake aja Mbak Enik. Kalau feed intake-nya turun, otomatis dia pasti kekurangan sesuatu. Entah itu premixnya kurang, entah itu energinya kurang. Jadi itu sangat kompleks ya, kanibal. Tapi di layer itu misalnya garam biasa pakai 4 kilo, saya pakai 2 kilo garam, 2 kilo sodium bikarbonat. Begitu. Saya harap jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Mbak Eni. Ya, sebentar Bu. Biasanya itu mungkin sodium bikarbonatnya nggak pakai, tapi dia ambil garam. Tapi di aplikasinya boleh di setengah-setengah gitu ya Bu? Apa gimana? Dipaksakan Mbak Eni. Di formulasinya dipaksakan. Sodium bikarbonat tidak akan diambil kalau Mbak Eni melepaskan maksimum minimumnya. Jadi dipaksakan misalnya kadar garam biasa kan kita 0,3 sampai 0,4 ya sodiumnya ya. Nah itu kita paksakan sodium bikarbonatnya 0,2 atau 0,1. Jadi ada ininya, campurannya. Jangan pakai garam kalau suhu panas, jangan pakai garam semua Mbak. Itu sodium bikarbonat juga bisa menurunkan stres. Jadi menurunkan suhu badan. Jadi dia nggak terlalu heat stressnya jadi berkurang banyak. Betul. Tapi kalau dari segi energi dengan suhu itu nggak terlalu ini ya Bu? Misalnya ada acuan nggak kalau misalnya suhunya naik berapa derajat, energinya turun berapa? Oh iya, bisa Mbak. Iya, Bu. Dimanapun kalau suhu udah naik itu pasti ngefek kemana-mana.
Bukan cuma energi, ngefek ke semua. Yang penting Mbak Enik lihat feed intake-nya. Feed intake. Kalau feed intake-nya normal, berarti dari nutriennya. Tapi kalau feed intake-nya tidak normal, berarti dari semuanya, Mbak. Pakannya yang perlu diperbaiki semuanya. Begitu. Terus yang fermentasi ini, maksud Mbak Enik fermentasi apa ya, Mbak? Fermentasi pakannya difermentasi atau bahan baku? Bahan baku fermentasi. Contohnya, kalau bisa Mbak Enik sebutkan yang fermentasi. Jadi dari diformulasi, yang fermentasi itu pakannya itu sudah diformulasi, misalnya pakai air. Nah, semua itu misalnya difermentasi dulu itu, Bu. Terus nanti diberikan ke ayam. Tapi dengan misalnya kualitasnya itu diturunkan dulu. Acuan. Mungkin diturunkan berapa persen maaf gitu. Ya, Mbak Enik. Gitu. Ya, Bu. Kalau soal ini malah saya tidak bisa menjawab. Karena saya belum pernah pakai pakan fermentasi. Pakan yang difermentasi terus dikasih ke ayam. Yang saya tahu fermentasi itu adalah baik untuk bahan baku, meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas daya cernanya meningkat. Nah, apakah pakan yang difermentasi itu meningkat daya cernanya? Perlu penelitian lebih lanjut ya, Mbak ya. Tergantung balik-balik lagi itu gampang Mbak dilihatnya dari feed intake-nya aja naik atau turun atau tetap, terus perkembangannya dari segi produksinya apa berkurang atau nambah. Ya trial and error lah, Mbak Enik bisa dianalisa sendiri. Kalau memang fermentasinya bagus, berarti performance-nya harusnya lebih bagus ya. Begitu Mbak Enik. Karena saya belum pernah tuh pakai pakan difermentasi. Iya Bu. Ya sementara gitu dulu. Makasih Mbak Enik. Ya. Terima kasih banyak Mbak Enik. Sampai ketemu nanti ya. Ya, insya Allah Bu. Mas Adi. Baik, terima kasih Ibu Eni dari Reza Perkasa. Memang sedikit menarik ya Bu terkait topik fermentasi pakan. Karena bukan sesuatu hal yang baru tetapi sesuatu yang menarik untuk dikaji seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Ibu Eni atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Mahayu UB, Malang. Apakah Mbak Mahayu ada di sini? Silakan Mbak Mahayu. Mbak Ayu. Ya, sudah terdengar atau belum ya? Sudah terdengar. Dengar Mbak, sudah dengar. Jelas Mbak. Ya, izin bertanya Bu. Jadi kan di daerah saya itu ada peternakan yang menggunakan self-milk. Saat ada kunjungan dari dokter hewan itu, dokter hewannya berkomentar bahwa dari pakannya itu terlalu banyak kandungan protein sehingga kotorannya itu tidak dapat keluar dengan sempurna dan mengotori bagian ayam. Lalu apakah penyusunan pakan itu dapat menentukan kotoran yang dihasilkan? Terima kasih. Mbak Mahayu bicara, Mas Adi saya jawab langsung ya? Ya Bu, monggo Bu, silakan Bu. Mbak Mahayu bicara tentang layer atau broiler Mbak? Layer Bu. Layer? Ya. Ayam petelur ya? Ya. Ayam petelur, kotoran basah, betul kata dokter hewan tadi, mungkin proteinnya terlalu tinggi. Mbak Mahayu tahu nggak proteinnya berapa persen yang dipakai? Kalau yang dari bungkil kedelainya itu sekitar 23%. 23% pakai bungkil kedelai. Ya. Komposisinya itu, ya. Ya. Dari segi proteinnya, pakannya kita analisa proteinnya. Itu dapatnya berapa, Mbak? Kalau yang itu kurang tahu, Bu. Oh, nggak pernah dianalisa berarti ya? Iya. Pakan yang dipakai nggak pernah dianalisa ya? Iya. Oke. Bisa jadi, Mbak. Ya. Itu formulatornya kenapa Mbak Mahayu? Tidak pernah kunjungan di peternakannya. Oh, nanti aja saya yang ngunjungin ya. Gini Mbak, itu sangat amat tergantung terhadap kualitas pakan kalau wet dropping. Oke. Jadi kalau pakannya tidak balance,
ada yang kelebihan atau kekurangan, di ayam itu pasti mencret. Atau bahan baku yang dipakai yang seperti saya bilang tadi, bisa jadi ada yang berjamur, toksinnya tinggi di jagung. Nah, itu dia yang makanya saya bilang kelemahan daripada self mix itu tidak bisa menganalisis, belum bisa, atau ada juga yang bisa, belum bisa secara detail menganalisa bahan bakunya yang dipakai. Begitu, Mbak. Jadi memang ada hubungannya dengan premix, ada hubungannya dengan formulanya, pasti. Nah, salah satu cara pencegahannya yaitu tadi pakai feed additive, ya kan, ditambahin dengan toxin binder atau dikasih sodium humate atau apapun yang bisa mengurangi kotoran basahnya. Tapi kalau dari nutrisinya yang ketinggian sulit, Mbak, karena ya itu tidak tercerna karena dia katakan gini, dia butuh protein cuma 17. Dikasih 20. Kan kebuang ya. Kalau kebuang itu pasti di kotoran ayam pasti keluarnya basah kalau protein. Begitu, Mbak. Apa bisa diterima jawaban saya? Bisa, Bu. Ada lagi, Mbak Mahayu? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke. Mas Ardi. Terima kasih Mbak Mahayu telah menyempatkan ataupun berpartisipasi dalam sesi diskusi kali ini.